kita ketemu lagi dan kita masih membahas tentang himpunan. Subbab kali ini yang dibahas adalah sifat operasi himpunan. Hukum-hukum atau sifat-sifat dari operasi himpunan. Yang pertama, hukum identitas. A union dengan himpunan kosong adalah A. Kemudian A iris dengan universal set adalah A. Jadi dalam hal ini hukum identitas adalah dengan A sendiri ya hasilnya. Kemudian hukum nol atau dominasi. A iris dengan himpunan kosong, hasilnya adalah himpunan kosong. Dan A union dengan universal set itu sama dengan universal set. Hukum komplement. A union dengan A komplement hasilnya adalah universal set. Sedangkan A iris dengan A komplement hasilnya adalah himpunan kosong. Yang keempat, hukum idempoten. A iris dengan A adalah A. A union dengan A hasilnya adalah A. Hukum involusi. A komplement dikomplementkan lagi hasilnya adalah A. Hukum penyerapan absorpsi. A union dengan A iris dengan B, maka hasilnya adalah A. Karena A iris dengan B itu adalah himpunan bagian dari A ya. A iris dengan A union B hasilnya adalah A ya. Hukum komutatif. A union B itu adalah sama dengan B union A. A iris B itu sama dengan B iris dengan A. Hukum asosiatif. A union dengan B union C maka sama dengan A union B union C ya. A iris dengan B iris C itu sama dengan A iris B baru diiriskan dengan C. Hukum distributif dan De Morgan. Hukum distributifnya mengatakan A iris dengan B union C itu sama dengan A iris dengan B, kemudian A diiris dengan C baru diunionkan ya. A union dengan B iris C itu sama dengan A union B, A union C diiriskan antara dua operasi tersebut. Hukum De Morgan. A iris B komplement itu sama dengan A komplement union B komplement. A union B dikomplementkan itu hasilnya sama dengan A komplement iris dengan B komplement. Hukum 01 bahwa komplement dari himpunan kosong adalah universal set. Sedangkan komplement dari universal set adalah himpunan kosong. Berikutnya ada dualitas. Prinsip dualitas, dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar atau valid. Misalkan S adalah suatu kesamaan atau identitas yang melibatkan himpunan dan operasi, union, intersection, dan komplement. Jika S bintang diperoleh dari S dengan mengganti union dengan irisan, irisan dengan union, himpunan kosong dengan universal set dengan himpunan kosong, sedangkan komplement tetap seperti semula, maka identitas S bintang itu akan valid dan disebut dual dari identitas S. Dalam hal ini contohnya adalah hukum De Morgan misalkan. Yang pertama merupakan dualitas dari hukum De Morgan kedua dan sebaliknya. A union B komplement itu kan sama dengan A komplement iris B komplement. Ini hukum De Morgan pertama. Kemudian lihat pada ruas kirinya kita
union kita ganti dengan irisan. Pada ruas kanannya, irisan kita ganti dengan union. Sedangkan komplement tetap ya. Maka didapat A iris B komplement itu sama dengan A komplement union dengan B komplement. Ini adalah hukum De Morgan kedua. Lihat bahwa keduanya adalah dualitas dan keduanya adalah valid, benar. Sifat berikutnya ada teorema beda setangkup atau symmetric difference. Dia akan memenuhi hukum komutatif. A beda setangkup dengan B itu sama dengan B beda setangkup dengan A. Kemudian hukum asosiatif. A beda setangkup dengan B beda setangkup dengan C itu sama dengan A beda setangkup dengan B beda setangkup C. Sifat Cartesian product. Jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka koordinatas dari A cross B itu sama dengan koordinatas A dikalikan koordinatas dari B. Pasangan terurut AB berbeda dengan BA. Ya, dengan kata lain, AB tidak sama dengan BA. Perkalian Cartesian tidak komutatif. Artinya adalah A cross B tidak sama dengan B cross A. Dengan syarat A atau B tidak kosong. Jika A kosong atau B kosong, maka A cross B sama dengan B cross A, sama dengan himpunan kosong. Berikutnya ada pembuktian tentang identitas dari himpunan menggunakan sifatnya ya. Tunjukkan bahwa persamaan himpunan di bawah ini adalah valid atau benar. B irisan dengan B different dengan A ya. Itu sama dengan B different dengan A. Nah, kita jawab. B iris dengan B minus A itu sama dengan B iris dengan B iris A komplement ya. Jadi B minus A kan sama dengan B iris A komplement kan. Nah, kemudian komutatif maka kurungnya bisa geser. Akibatnya kita dapatkan B iris B itu akan menghasilkan B dan A komplement tetap ya. Jadi B iris A komplement sesuai dengan hukum idempoten. Akibatnya kita dapatkan B minus A. Nah, ini dari definisi operasi selisihnya. Contoh kedua, A union dengan B minus A komplement itu sama dengan A. Nah, buktinya B minus A komplement itu sama dengan B iris dengan A komplement dikomplementkan ya. Sesuai dengan definisi operasi selisih. Akibatnya kita dapatkan A union dengan B iris A ya. Karena A komplement dikomplementkan itu hasilnya A kan. Sedangkan B iris A itu akan himpunan bagian dari A. Ya, B iris A itu akan himpunan bagian dari A. Akibatnya kalau diunionkan dengan A, hasilnya adalah A sendiri. Jadi persamaan itu atau identitas itu valid. Prinsip inklusi eksklusi. Untuk di himpunan A dan B, maka kita dapatkan bahwa koordinatas dari A union B itu sama dengan koordinatas A ditambah koordinatas B dikurangi dengan koordinatas dari A iris B. Sedangkan koordinatas dari A beda setangkup dengan B itu sama dengan koordinatas A ditambah koordinatas B minus 2 kali A irisan B. Ya. Untuk 3 himpunan, kalau himpunannya adalah ABC, maka saya dapatkan koordinatas dari A union B union C itu sama dengan koordinatas dari A ditambah koordinatas B ditambah koordinatas C ya. Minus dengan koordinatas dari A iris B minus A irisan C minus koordinatas dari B iris C ditambah koordinatas dari A iris B iris C ya. Nah, bagaimana untuk N himpunan?
dengan memperhatikan untuk yang 2 himpunan dan 3 himpunan, sebenarnya kita punya feeling atau punya persepsi, punya hipotesis bahwa kalau dia ganjil, dia positif, kalau dia genap, dia negatif. Jadi kita bisa menyusun untuk 4, maka kita dapatkan ada yang 1 sebanyak 4, kemudian ada yang 2, oke, sebanyak kombinasinya itu, kemudian ada 3 dan ada yang 4 ya. Yang genap dia akan negatif, yang ganjil dia akan positif. Contohnya prinsip inklusi eksklusi. Berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Kita jawab, koordinatas dari A, yaitu adalah habis dibagi oleh 3. Kita gunakan fungsi floor, ya. Maka kita dapatkan 33. Sedangkan yang habis dibagi oleh B, koordinatasnya adalah 100 dibagi 5, ya. Kita dapatkan 20. Sedangkan yang habis dibagi oleh 3 dan 5, berarti habis dibagi 15, itu ada 6. Akibatnya, koordinatas dari A union B itu sama dengan koordinatas A ditambah koordinatas B minus koordinatas dari A iris B. Sehingga saya dapatkan 33 tambah 20 dikurangi 6, berarti saya dapatkan 47. Jadi ada 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau habis dibagi 5. Partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong, A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Sedemikian sehingga kalau kita unionkan dari A1 sampai AN itu harus sama dengan A. Dan yang kedua, AI iris dengan AC itu adalah himpunan kosong. Jadi harus dijoin atau saling lepas. Untuk I tidak sama dengan J. Kalau I sama dengan J, akibatnya AI iris AI, ya hasilnya AI kan. Tapi kalau dia tidak sama, I dan J tidak sama, maka dia mendapatkan himpunan kosong. Inilah partisi, ya, memenuhi 2 buah syarat itu. Contoh, misalkan saya punya A, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita bisa buat partisi. Apa itu partisinya? Yaitu himpunan yang isinya adalah himpunan 1, kemudian anggota yang kedua adalah himpunan 2, 3, 4, himpunan yang ketiga adalah 7, 8, dan himpunan keempat adalah 5, 6. Lihat bahwa itu kalau diunionkan, maka dia menghasilkan A sendiri, dan masing-masing dari anggota itu kalau diiriskan dia adalah kosong, ya, disjoin. Pertanyaan mungkin timbul adalah apakah partisi dari A itu tunggal, hanya itu saja? Jawabnya tidak, ya. Kita bisa ambil himpunan yang isinya hanya 2 anggota saja, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan dia adalah membentuk partisi juga dari A, sehingga dia tidak tunggal, ya, partisi itu. Demikian, ini sifat-sifat dari operasi himpunan. Terima kasih.